Arela Hana Sinjaya. Mbak Arela, selamat Mbak pagi. Arela. Selamat pagi Pak. Makasih. Ya, Mbak Arela, apakah juga mengalami kehilangan suara ini, Mbak Arela, di data Sirekap? Iya betul. Jadi suara saya ini seperti roller coaster. Jalan naik, pelan-pelan naik, kemudian terjun payung, kemudian naik lagi, terjun payung lagi. Lebih banyak turunnya atau naiknya, Mbak Arela? Sekarang ini lebih banyak turunnya, Pak. Awal-awal di angka berapa dan sekarang udah di angka berapa? Nah, begini, saya mungkin cerita sedikit ya kronologinya awalnya supaya persepsi yang segala macam muncul di media itu bisa dianalisa dengan apa yang saya ceritakan. Ya, jadi awalnya di perhitungan awal itu ketika kami cek di Sirekap, itu kan saya punya screenshotnya, saya dapat suara pertama 18. Kemudian keesokan harinya kan naik perlahan-perlahan menuju ke 5.126. Kemudian keesokan harinya lagi kan naik-naik sehingga mencapai 8.820. Itu di tanggal 17 Februari jam 5 sore. Tetapi kemudian di jam 18.30 ketika saya terima screenshot dari teman-teman yang memantau, itu suara hilang 1.550 sekitar begitu. Nah, ini sudah cukup besar ya, 1.500 hilang. Kemudian kan kami kan jadi kemudian berusaha memantau. Jam 19.30 itu turun jadi 5.581. Nah, teman-teman jadi ini bagaimana? Masa tanggal 17 Februari sekarang turun perolehannya lebih kecil daripada tanggal 15 malam. Jadi heboh Pak malam itu. Ya. Malam itu heboh, jadi kami lihat juga di media. Nah, yang aneh bagi saya dan kami, kan kami dengar ada berita-berita yang muncul mengatakan Sirekap sedang error, perlu maintenance. Ya kan, itu juga kebetulan saya nemu beberapa media online yang menuliskan hal itu pas jam 19.30 di tanggal 17 Februari. Di sisi lain ada media juga yang menulis berita bahwa berdasarkan Sirekap 17 Februari 1930, inilah calon-calon DPR RI yang diprediksi akan naik. Jadi yang betul yang mana nih? Satu sisi error sedang maintenance dihentikan, dan suaraku pribadi sudah turun itu kalau dihitung hampir 5.000 yang hilang, ya kan? Di dalam waktu berapa itu tadi 2,5 jam. Nah, kemudian di sisi lain kalau dibilang error, kenapa muncul bahwa berdasarkan Sirekap tanggal dan waktu disebutkan 19.30. Itu yang terjadi. Nah, kemudian keesokan harinya saya ada kirim WA Pak ke salah satu bapak yang ada di Bawaslu RI. Kebetulan saya punya nomor WA-nya. Memang bukan secara resmi, tapi saya kirim ini screenshot. Kenapa ada bisa turun begini? Nah, kemudian ya beliau ngomong beliau akan teruskan ke Bawaslu setempat. Nah, saya herannya adalah ketika yang terakhir saya perhatikan itu dari 10, tentunya saya perhatikan di partaiku ya Pak, gitu kan? Karena kalau partai-partai yang lain itu sulit bagi saya seorang caleg memperhatikan lain karena kami ini sulit untuk mendapatkan akses C1 hasil atau plano yang seharusnya adalah terbuka bagi publik. Nah, saya perhatikan di screenshot Sirekap itu hampir semua caleg di partaiku, di dapilku suaranya berkurang drastis. Jadi heboh Pak. Nah, heboh. Di satu sisi saya ini sebagai seseorang yang maju hanya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, dan saya menolak politik uang. Dan saya memang pernah mengalami hal seperti ini di periode sebelumnya ya. Waktu itu saya caleg kota di provinsi lain dan juga dari partai yang lain.
Dan juga saya mengalami hal-hal seperti ini yang suaranya tiba-tiba kembos. Jadi saya sedikit kira-kira bisa menganalisa sistem yang serupa. Jadi saya berpikir ya sudahlah, saya lihat nantinya. Karena saya tetap juga percaya pada kedaulatan Tuhan. Mau apapun yang terjadi itu selalu ada celahnya kalau memang Tuhan mengendaki saya duduk. Yang katanya orang konon istilahnya disebut legowo itu. Tapi di sisi lain tentunya saya tahu yang namanya legowo yang sesungguhnya adalah legowo menerima hasil bila prosesnya itu adalah dijalankan dengan transparan dan penuh integritas ya, penuh akuntabilitas. Nah, kemudian saya lihat lagi Pak, hari Seninnya mulai naik lagi perlahan-perlahan sampai mencapai 10.000 lebih. Nah, 10.000 lebih itu apakah suaraku yang hilang tadi dikembalikan? Ya, wallahualam kita nggak ngerti. Tapi rasanya tidak. Tapi kita baru senang-senang, wah lumayan lah, nanti hilang, nanti diurus kemudian. Karena saya juga kemudian mulai kirim orang untuk datang ke kelurahan-kelurahan, Pak. Karena setahunya kami, mungkin Bapak tahu juga bahwa C1 plano itu harus ditempel di majalah dinding di kelurahan-kelurahan. Untuk akses publik bisa melihat. Ya kan? Nah, saya juga menghubungi seseorang dari partaiku, apakah saya bisa ambil fotokopinya C1. Nah, partai tidak punya C1 plano, punyanya C1 dan sedang dipakai untuk rekap di PPK. Dan saya dianjurkan ke sana karena katanya terbuka untuk umum. Tapi timku, salah satu orang yang saya minta untuk keliling foto kelurahan-kelurahan, di salah satu di beberapa kelurahan yang di satu kecamatan diarahkan pergi ke kecamatan. Ketika dia ada di kecamatan kan memang PPK, rekapitulasi PPK sedang berlangsung. Tapi ya intinya dia disuruh pulang, Pak. Disuruh pulang. Ya itu bukan terbuka untuk umum. Ya kan. Nah, seperti itu memang semengerti saya hanya memang saksi-saksi partai yang boleh ikut atau orang-orang yang memang dapat surat mandat dari partai. Itu nggak masalah kan? Memang kan partai tentunya diwakili oleh orang-orang atau saksi yang sudah ditunjuk. Tapi dengan cerita saya ini, Pak, itu terlihat sekali bahwa publik tidak memiliki akses. Caleg aja nggak memiliki akses. Nah, jadi bagaimana kami ini para caleg bisa memantau suara? Jadi istilahku itu, kami ini seperti orang buta yang sedang berjalan bawa kucing di dalam karung. Yang kita nggak tahu juga kucingnya itu seperti apa. Ya, nah saya lanjut cerita dari yang tadi saya bilang naik itu, Pak. Terus kemudian mulai tanggal 19 saya turun terus sampai tragis tanggal 21 Februari jam 11 malam, jam 11 benar 21 Februari jam 11 siang suaraku tinggal 1.800, Pak. Tragis. Ini bagaimana padahal yang mendukung saya itu selain pribadi-pribadi, teman-teman yang punya hubungan emosional, komunitas-komunitas yang saya itu bisa berhitung. Berhitung kelompok ini berapa karena pimpinan, bukan hanya pimpinan tapi juga komunitasnya yang saya punya hubungan emosional. Nah, di hari yang sama naik lagi, Pak. Naik lagi menjadi 2.443. Nah, terus terang setelah itu, ini tanggal 21 ya. Setelah itu saya sudah malas lihat sirekap, Pak. Dan sudah nggak tahu apakah bisa dipercaya atau tidak. Ini kan saya ngomong keraguan ya. Nah, tadi pagi, Pak, saya buka sirekap. Dan dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Saya buka hari ini suaraku. Saya lihat tadi adalah 5.572. Padahal tadi malam ada temanku yang ngomong cuma 2.000. Nah, ini nggak jelas, Pak. Jadi menurut Bapak ini sebagai pemerhati kan, makanya Bapak mengundang saya dan teman-teman yang lain. Apa kesimpulannya, Pak? Apakah Mbak Arela juga sudah pernah membandingkan dengan
aplikasi dengan data-data yang dikumpulkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil seperti Jaga Suara 2024 atau kawalpemilu.org. Apakah pernah melakukan hal itu, Mbak Erela? Nah, begini Pak, Jaga Suara Pemilu itu kan saya sempat pernah webinar, ya pernah komunikasi. Bahkan saya awalnya berpikir membantu Pak mengumpulkan C1. Saya pernah mengumpulkan C1 karena beberapa hari yang lalu itu yang saya dengar dari 882.000 TPS seluruh Indonesia baru 39.000 Pak yang dimiliki. Ya, ini kan saya tahu badan-badan sipil ini adalah sebuah organisasi yang bekerja secara sukarela, yang tentunya mengumpulkan C1 juga berdasarkan masyarakat yang membantu. Nah, saya terus terang berkata kepada beberapa orang, ya, yang ketika minta saya membantu, saya ya mohon maaf KPU, mohon maaf ini yang mengelola Sirekap dengan naik turunnya suaraku. Kalau C1 yang dikumpulkan oleh badan-badan sipil itu adalah download dari Sirekap, sama seperti saya sendiri mendownload dari Sirekap, saya tidak tahu apakah saya bisa percaya. Badan Jaga Pemilunya saya percaya, tapi kalau itu adalah upload dari Sirekap yang sudah naik turun kurang lebih, nah nggak tahu Pak apakah bisa dipercaya. Jadi membandingkannya juga bagaimana. Kalau saya pribadi, saya merasa ingin membandingkannya adalah dari C1 plano asli yang masih ada tanda tangannya basah, ya, yang dipasang harusnya di masing-masing kelurahan. Nah, saya harapkan adalah masyarakat membantu Jaga Pemilu juga mendapatkan foto-foto dari C1 yang di mading itu Pak. Ya. Mengerti ya Pak? Pengertiannya saya ya. Karena kalau itu didapatnya dari yang C1 rekap, ya saya nggak ngerti. Walaupun tentunya ada beberapa versi, ada teman yang mengatakan oh itu karena kamera yang buram, yang baca sehingga angkanya turun naik. Lah tapi Pak, saya jadi bingung kan, Bapak kan tahu di Indonesia ini sudah banyak aplikasi. Kayak contoh soal kalau SIM cardku itu kayak ada error, terus kemudian kita minta ganti SIM card ke salah satu Grapari atau apa, itu kan selalu pakai digital juga, verifikasi wajah, verifikasi KTP, juga orang tuh pinjaman online pakai verifikasi. Kalau sampai kamera dari si pemilik yang foto ini buram, atau kalau kita minta sesuatu lah yang memerlukan verifikasi KTP, kalau kameranya HP buram, sudah pasti aplikasinya menolak Pak, otomatis. Betul atau tidak Pak? Ya kan? Nah, apakah Sirekap tidak secanggih daripada aplikasi-aplikasi yang swasta miliki? Barusan saya mendengar Pak Sekjen Terindo juga. Ini kan semua pengelolaan uangnya rakyat. Ini adalah pemilu besar, negara Indonesia negara yang besar. Dan Sirekap kadang-kadang diharapkan sampai pikir wah ini lebih transparan dari periode sebelumnya. Tapi kalau seperti hanya karena kamera buram atau karena hanya error, maintenance-nya nggak ada. Nah, pertanyaannya, mosok kalah canggih Pak dengan yang lain-lainnya itu? Terus saya sempat dengar juga dari beberapa teman IT ya yang saya tanya ini kenapa. Nah, ada orang yang secara positif mengatakan ini yang herannya di dalam Sirekap itu sudah ada angka-angka yang sebelumnya masuk. Nah, itu entah angka percobaan atau angka siluman yang masukkan atau apa, nggak ngerti, dan belum di-clearkan dan entah karena maintenance-nya kenapa sehingga angka itu di awal tinggi. Nah, ketika di-input beneran, jadi angka yang tinggi itu kemungkinan dikoreksi berdasarkan C1 jadi turun. Nah, ketika saya dengar begitu Pak, ini tak ada teman ya yang seperti saya begitu. Ketika saya dengar, saya jawab, satu sisi masuk akal. Ya, mungkin ada orang yang begitu cerobohnya sampai tidak di-clear. Gitu kan Pak? Ini kan ngomong negara nih Pak. Gitu kan? Tapi saya jawab Pak, itu pemikiran tersebut rasanya tidak berlaku untuk kasus saya dan kasus teman-teman caleg satu dapil dan satu parteku. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Kebetulan saya punya screenshot yang pertama Pak, yang saya baru dapat 18. Baru dapat 18 dan kemudian
teman separtaiku itu juga saya lihat masih kecil-kecil dan total yang didapat dari partaiku ya itu adalah masih 721 Pak. Masih 258. Jadi saya bacakan ya, ada sih saya yang tulis di Good Kind. Mbak Putih baru dapat 723. Pak Bambang Deha 240, Pak Agus 72, ini Pak Jailani 151, Pak Andri 76, Bu Indah 433, Pak Faksan Amar 112, Pak Sony 31, Bu Nuning 13, saya 18. Kalau sudah ada suara sebelumnya Pak, berapa suaraku kalau aku cuma dapat 18? Oke. Mengerti Pak ya, ini pakai logika sederhana Pak. Yang orang nggak ngerti IT pun, kalau anak SMA pun ya ikut cerdas cermat. Ikut cerdas cermat, kemudian angkanya keliru, bilang oh tadi keliru, kan tadi keliru seharusnya tidak ada angkanya, makanya suaramu berkurang 5.000. Dulu awalnya suaraku 18 kok, bisa jadi kurang 5.000. Nah ini yang saya bukan sinis, bukan apa, tapi saya sebagai calon legislatif, saya harus berani mengemukakan kebenaran dan fakta-fakta kejanggalan ini. Saya belum ngomong curang loh ya, karena saya tidak pernah menyebutkan kata curang tadi, tapi kejanggalan dan keanehan dan kebingungan. Nah, itulah maksudnya saya berharap badan-badan sipil, baik seperti jaga pemilu perlu dibantu, kawal pemilu yang lainnya apapun namanya perlu dibantu, karena mereka ya Good juga ingin bekerja sama, membantu pemerintah dan membantu masyarakat untuk menjaga demokrasi bersih. Ya, mari. Itu kan? Karena itu kita harus pantau bersama ya, Mbak Arela. Ya, harus pantau bersama, Pak. Satu tambahin lagi ya, maaf ini saya tulis juga. Ini Pak, caleg itu kan maju bermacam-macam tujuannya. Ya, bermacam-macam tujuannya. Ada yang ya bermacam-macam lah, saya tidak usah bahas. Nah, saya perhatikan Pak, orang-orang yang sudah memutuskan mau tidak pakai politik uang, tidak mau itu. Satu, selain memang benar-benar berkomitmen punya integritas, sisi lain juga biasanya nggak punya uang banyak. Itu kan saya kelengahanku Pak adalah begini, kan sekitar 13.800 TPS dan sudah ada saksi partai. Itu kan partai-partai semua kan punya saksi, dan malah ada sekarang ini katanya masyarakat boleh menyaksikan secara publik. Itu memberikan ketenangan kepada caleg-caleg seperti saya. Nah, tapi di sisi lain ya, kalau misalnya tanda petik kita tidak percaya kepada caleg partainya sendiri, kan banyak orang yang ngomong katanya musuh terbesar dari seorang caleg adalah partainya sendiri, gitu kan? Nah itu sih ya saya tahu itu banyak terjadi di mana-mana kan siapa yang mau naik nggak tahu, tapi andai kan Pak itu terjadi pun tentunya kerjasama dengan pelaksana pemilu, bagaimana caleg bisa pindah-pindahkan sendiri kan nggak mungkin juga. Itu kan. Nah kemudian amannya adalah meletakkan saksi relawan kan, relawan sampai kan perlu saya kasih uang transport kayak bensin makan. Andai kan Pak satu orang 100.000 saja itu sudah 1 M lebih. Oke, baik. Betul Pak? Gitu. Nah, kayak gini nih gambarannya Pak. Jadi ini sebenarnya ayo pelaksana pemilu, badan sipil ya, KPU, Bawaslu, kalau semua siapapun yang terlibat, kalau kita ingin benar-benar melaksanakan demokrasi bersih, transparan, penuh akuntabilitas, ya ini Pak yang perlu diingat. Kalau perlu periode akan datang pasang CCTV Pak. Ya.